Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk hari ini kita belum bisa ketemu secara virtual dalam satu forum bersama-sama. Ini saya kirimkan rekamannya untuk perkuliahan hari ini karena sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar mata kuliah astronomi dan kebumian. Baik, saya sudah share screen. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini sudah saya share sebelumnya. Kalian bisa lihat lagi. Baik, kita mulai dengan halaman 15 ya. Di sini halaman 15. Fokus dari pembelajaran astronomi, tujuan dari pembelajaran astronomi, biar lebih mudah kita pakai buku ini saja. Di sini sebagai seorang guru, permintaan kita itu sangat simpel gitu. Kita ingin bahwa kalian itu memahami your place, tempat kamu, tempat kita di alam semesta ini. Jadi tempat itu tidak sekedar lokasi. Kalau ini kan lokasi ya, lokasi di alam semesta itu di bumi tidak hanya sekedar itu, tapi tempat your place ini. Tetapi lokasi dalam sebuah sejarah gitu. Sejarah apa? Sejarah secara fisika tentang alam semesta ini yang kemarin sudah kita share sedikit gambarnya di pertemuan kedua ya. Itu. Jadi kita akan mengidentifikasi posisi kita dalam histori, dalam sejarah alam semesta ini. Nah, not only do we want you to know where you are, tidak hanya di mana kamu berada, dan what you are in the universe, dan tidak hanya sekedar apa kamu ini, kita ini sebagai apa di alam semesta ini, tapi we want you to understand how scientists know. Jadi kita ini di dalam astronomi juga objektif ya. Kita juga perlu tahu bagaimana saintis itu tahu bagaimana saintis itu mempelajari alam semesta ini, caranya bagaimana, kita itu share di sini nanti. Cara para saintis itu mengetahui alam semesta itu seperti apa. Karena itu kalau di keilmuan itu sangat penting sekali ya, berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu itu. Sehingga kita bisa tahu ilmu itu valid apa enggak, bisa dipercaya apa enggak gitu, kebenarannya. Begitu ya. Nah, by the end of this book, we want you to know that the universe is very big. Jadi universe, alam semesta itu sangat besar. But that is described and governed by a small set of rules that we humans have found a way to figure out the rules, a method called science. Gitu. Jadi walaupun itu besar, tetapi manusia itu sudah berhasil menemukan gitu ya, menemukan dengan cara yang simpel lah, gampangannya begitu. Metode yang sederhana untuk mempelajarinya. Kita menemukan loh ya, menemukan hukum bukan membuat hukum gitu. Jadi seperti misalnya hukum yang paling sederhana aja, hukum Newton, itu Newton menemukan hukum ya, bukan membuat hukum. Lah terus hukumnya itu dibuat oleh siapa ya? Oleh Sang Pencipta gitu. Yang banyak sekali hukumnya itu hukum universal gitu. Nanti kalau sudah dikumpulkan hukum-hukum yang simpel-simpel itu akan ketemulah satu hukum universal,
hukum untuk alam semesta ini, kumpulan dari hukum-hukum simpel yang sudah kita temukan gitu. Itu harapannya nanti seperti itu, walaupun itu sangat besar sekali ya. Nah, kemudian untuk apa sih kita harus tahu di mana kita berada dan siapa kita, itu untuk apa? Nah, kita perlu tahu karena kita harus punya peran dong ini. To appreciate your role in this beautiful universe. Jadi kita harus punya peran di sini. Peran kita apa? Pokoknya kita itu harus memberikan sesuatu untuk alam semesta ini. Tidak hanya sekedar mengambilnya gitu ya, mengambil keuntungan darinya, tapi kita juga harus berperan di sana. You must learn more than just the fact of astronomy. You must understand what we are, how we know. Every page of this book reflect that ideal. Gitu ya. Saya berterima kasih sekali kepada penulis buku ini karena dengan begini kita di Tadris IPA IAIN Salatiga kita bisa menemukan banyak sekali fakta-fakta tentang alam semesta. Terima kasih kepada Sid dan Beckman yang telah menulis buku ini. Oke, ini tujuan kita ya, bahwa alam semesta ini sangat besar dan kita harus ambil bagian dari alam semesta yang sangat indah ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan pembahasan yang ini. Ini sudah saya share sebelumnya ya, jadi kalian baca lagi, kalian buka lagi materi yang sudah saya share di pertemuan sebelumnya di Ikhlas. Nah, ini dia. Kita lanjutkan ke halaman berapa ini? Ke halaman 20. Where are we? Jadi, di mana sih kita ini sebenarnya? Ini penting sekali, coba. Ketika kita mau mempelajari alam semesta yang sangat besar itu, nanti endingnya kita akan tahu sebesar apa sih alam semesta dan sekecil apa kita pelajari dulu dari gambar 1. Nah, gambar 1 tuh yang mana? Saya kecilkan ya. Gambar 1 tuh yang ini nih. Ini. Gambar 1 ini dibuat dengan ukuran 50 kaki. Sehingga kita bisa melihat teman-teman kita gitu ya. Teman-teman kita, kemudian tumbuh-tumbuhan ini terlihat, kemudian di sini ada rumah, ada rumput-rumput, ada jalan, ini terlihat nih gambar 1. Ini skalanya 10 kaki gitu ya, gambar 1. Kemudian dari 10 kaki ini 10 kaki, 50 kaki ini kemudian kita perluas gambarnya sebesar 100 kali lipatnya, diperluas lagi. Kalau ini kan hanya agak kecil ya, hanya 50 kaki luasnya. Nah, sekarang kita perluas 100 kali, gambarnya menjadi gambar 2 seperti ini. Nah, di sini kita udah nggak kelihatan ini ya, udah nggak kelihatan, pohon-pohonnya pun juga warna hijaunya udah nggak kelihatan ya, hanya kecil-kecil seperti ini. Dan ini nampak ya kurang lebih satu kota gitu ya. Satu kota. Dari yang tadinya hanya satu petak tanah, mungkin halaman sekitar kita, ini kalau kita perluas lagi gambarnya, view kita, maka terlihat di sini satu kota gitu. Misalnya kota Boyolali lah, atau kota Salatiga gitu ya. Itu. Nah, ini gambar dengan infrared, gambarnya hanya seperti ini. Ini kalau kita perluas, ini akan nampak
jalan-jalannya juga nampak ya di sini ya, rumah-rumahnya jadi kecil-kecil gitu. Ini diperluas 100 kali dari 10 kaki. Tuh, nah, oke. Terus kalau kita perluas lagi akan jadi gambar 4 ini. Gambar 4 bumi kita. Bumi kita. Rumah-rumah kita udah nggak kelihatan, jalan-jalan kita udah nggak kelihatan. Kelihatannya hanya bumi kita buletan seperti ini kayak lautan gitu ya, ini kemudian daratannya, dan bumi kita ini kita bisa ukur di sini diameternya 13.000 kilometer gitu. Diameter dari bumi kita 13.000 kilometer. Bumi ini merupakan salah satu planet. Nah, kalau gambar ini kita perluas lagi, akan menjadi gambar ini ya, akan menjadi gambar ini. Nih, bumi kita hanya seperti sebuah titik yang menjadi pusat dari orbitnya bulan. Dan bulan ini hanya titik yang lebih kecil daripada bumi. Kecil sekali ya bumi kita. Kita di mana? Udah nggak kelihatan lagi. Di mana? Jangankan kita. Rumah-rumah kita, pohon-pohon, gunung-gunung udah nggak kelihatan. Bumi kita hanya sebuah titik. Gitu. Bulan, nah kalau kita bandingkan ukurannya, ukuran dari bulan, ini sekitar 1/4-nya dari ukuran bumi gitu ya. Diameternya 1,6 kali 10⁸ kilometer. Nah, seperti itu. Ini ukuran dari bulan dibandingkan dengan ukuran bumi. Ukuran kita di mana? Nggak kelihatan. Oke. Nah, sekarang kalau gambar 15 ini kita perluas lagi 100 kalinya akan menjadi gambar 6 seperti ini. Ini buminya nyaris tidak terlihat ya. Hanya sebuah titik yang sangat kecil. Tetapi di sini bisa kita lihat matahari sebagai pusat dari tata surya kita, pusat dari orbit kita, yang jaraknya itu 1 satuan astronomi, 150 juta kilometer. Ini jaraknya. Matahari lebih besar dibandingkan dengan bumi kita yang nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ini matahari, kalau mau kita bandingkan ukurannya ya, ini cara dari para saintis untuk mempelajari ukuran ya, ukuran bumi kita atau ukuran alam semesta ini. Jadi kita bandingkan, bumi kita itu hanya kecil sekali jika dibandingkan dengan matahari. Coba kalian lihat, di sini saya besarkan lagi. Nih, hanya titik kecil sekali, ini bumi kita, sementara matahari itu sangat besar sekali ya. Ini ukuran-ukurannya sudah saya tuliskan di sini, atau kalian juga bisa membacanya dari dari penjelasan yang ada di sini. Ini sudah saya tuliskan penjelasannya juga. Nah, ini masih bagian dari alam semesta. Kita itu kecil sekali. Nah, kalau di sini nanti, kalau tadi gambar berapa? 15 kita perluas lagi 100 kalinya, kita juga akan nampak Venus dan Merkurius. Gitu. Bumi, Venus, Merkurius, kemudian ada matahari juga. Nih, matahari. Ini Merkurius, Venus, Bumi, ini mengorbit pada matahari. Jarak kita ke matahari itu 1 satuan astronomi, 150 juta kilometer. Itu ya. Nah, kalau gambar 16 ini kita perbesar lagi, akan menjadi gambar 17. Nah,
bumi kita dan planet-planet lain sudah nggak kelihatan lagi nih. Udah nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya matahari ini ya. Hanya matahari, jadi titik yang kecil warna merah. Nih, nih. Ini sebagai salah satu bintang, sebagai satu-satunya bintang di tata surya kita. Atau salah satu bintang di galaksi Bima Sakti kita. Ini, gambar 18. Nah, kalau kita perbesar lagi gambarnya, kita perluas lagi, bukan diperbesar ya, diperluas areanya, maka akan muncul gambar 1.9 seperti ini. Nah, 1.9 ini, di gambar 1.9 ini ternyata ada bintang-bintang yang lain selain matahari. Gitu. Bumi mana? Udah nggak kelihatan. Karena saking kecilnya kalau dibandingkan dengan matahari dan bintang-bintang lainnya. Gitu. Kalau gambar 19 ini kita besarkan lagi, oh ya, sebelumnya ini ada gambar 17 ya. 17 ini kalau gambar 16 itu kita besarkan, nanti ada akan muncul lebih banyak lagi planet setelah bumi, itu akan terlihat gitu ya. Nah, di gambar 19 ini ada beberapa miskonsepsi yang perlu kita pelajari. Di antaranya adalah adanya one light year atau kita singkatnya LY ya. LY gitu ya. LY, one light year. 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu adalah jarak dari jarak yang ditempuh cahaya dengan berjalan selama 1 tahun, gitu ya. Jadi ini adalah satuan jarak, bukan satuan waktu, bukan tahun gitu. Tapi jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Nah, kenapa kok di sini ada one light year? Karena di sini ketika kita melihat bintang-bintang ini sebenarnya ini bukan ukuran yang sesungguhnya loh ya. Ini kita melihatnya karena tingkat keterangan dari tingkat terangnya bintang sehingga nampak di sini ukurannya segini. Belum tentu ukuran aslinya itu segini. Gitu. Ini bagian dari miskonsepsi juga yang sering muncul. Kadang kita melihat, oh ternyata bintang yang ini lebih besar daripada matahari. Belum tentu. Kenapa dia nampak lebih besar? Karena mungkin dia lebih terang saja, walaupun ukurannya bisa jadi lebih kecil. Faktor yang kedua, karena jaraknya yang lebih dekat. Gitu. Jadi kalau lebih dekat itu terlihat lebih besar. Gitu. Jadi kalau kalian ingin memahami kebesaran Tuhan, ya dekatlah pada Tuhan. Nanti kalian akan memahami betapa besar itu kekuasaan Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran secara filsafatnya gitu ya. Tapi kalau ini real memang, ini yang ditangkap oleh teleskop hanya mampu menangkap cahayanya saja, belum mampu menangkap ukuran secara pasti gitu ya. Jadi ada 2 miskonsepsi yang mungkin bisa nanti ketika mengajar kepada siswa, kalian bisa jelaskan, belum tentu kalau bintang yang terlihat dari bumi itu besar, ukurannya memang benar-benar besar gitu. Besarnya itu karena jaraknya yang dekat dengan pengamat, dengan kita, maupun karena cahayanya yang lebih terang dibandingkan dengan bintang lainnya. Gitu ya, 2 miskonsepsi sudah kita bahas di sini. Ini kemudian, nah kalau gambar 19 itu kita besarkan lagi, di sana tadi kan hanya ada beberapa bintang ya di sini ya, hanya terlihat beberapa bintang. Nah, kalau gambar ini kita perluas 100 kalinya lagi, maka akan muncul gambar 1/10 seperti ini. Nah, ini udah banyak sekali bintang di sini ya.
Ada banyak sekali bintang, ada 200 planet juga di sini. Nah, ini nih gambar 110. Gambar ke-10 untuk bab 1 ini. Nah, ini. Ini diperluas 100 kali atau ini cahayanya nih. The field of view is now 1.700 tahun cahaya. Diameternya 1.700 tahun cahaya. Ingat, tahun cahaya ini bukan waktu ya, tetapi jarak ya. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1.700 tahun. Itu cahaya sampai ke mata kita. Itu. Nanti gambarnya seperti ini. Ternyata ada banyak sekali bintang di sana. Dan matahari mana? Matahari kecil sekali di sini. Banyak bintang-bintang yang jauh lebih terang daripada matahari. Nih ya, jauh lebih terang. Matahari nyaris tidak terlihat. Nih di tanda panah ini. Nah, kemudian kalau gambar 110 ini kita besarkan lagi seperti ini, maka akan muncul nih, apa ini? Ini adalah galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Jadi terlihat seperti spiral, kayak obat nyamuk gitu ya. Spiral, galaksi Bima Sakti, kayak piringan gitu. Kemudian tata surya itu bagian dari galaksi Bima Sakti. Ah, di sini nggak ada panahnya ya. Matahari di mana ya? Tata surya kita di mana ya? Sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini juga rawan miskonsepsi. Ada yang beranggapan, ini salah sebenarnya, beranggapan bahwa ketika kita ngomongin galaksi Bima Sakti, ya itulah tata surya kita. Padahal sebenarnya tata surya kita itu merupakan bagian kecil dari galaksi Bima Sakti ini. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu masih terdapat banyak sekali tata surya yang lain karena di sini ada banyak sekali bintang gitu ya. Jadi gede banget. Kita sudah nggak terlihat lagi ini. Kalau diperbesar 100 kalinya lagi. Nah, perlu diketahui bahwa galaksi itu punya kisaran ukurannya itu antara 1.500 sampai dengan 300.000 tahun cahaya. Diameternya segitu, gede banget ya. Nah, galaksi ini kalau kita besarkan lagi, kita luaskan lagi gambar 111 ini menjadi gambar 112 lagi. Ternyata galaksi Bima Sakti itu hanya kecil sekali, hanya sak titik juga. Dan masih banyak galaksi-galaksi yang lain gitu. Nah, terus di sini ini ya, galaksi Bima Sakti itu yang ditunjuk dengan anak panah, hanya kecil sekali. Ini masih ada galaksi-galaksi lainnya yang putih-putih itu. Nah, kalau kita besarkan lagi, kita luaskan lagi, gambar 112 itu akan muncul gambar seperti 113 ini. 113 ini ternyata setiap galaksi itu saling terhubung gitu. Setiap galaksi itu saling terhubung dan nih saling terhubung mana ya? Ini nih. Nampak klaster-klaster yang saling terhubung satu sama lain sehingga seperti puzzle gitu. Dari satu galaksi dengan galaksi yang lain. Jadi alam semesta itu sangat besar sekali. Nih, kalau kita perbesar ini banyak sekali galaksi-galaksi yang mungkin belum ditemukan oleh para saintis gitu. Bima Sakti, nah Bima Sakti hanya kecil di sini ini segini ini galaksi semua. Ini kayak bakmi gitu ya.
saking banyaknya galaksi di alam semesta ini. Dan ini ke kanannya berapa, ke kirinya berapa, ke atasnya berapa, ke bawahnya berapa juga unpredictable. Kita tidak bisa memprediksi seberapa luas alam semesta ini. Ini baru yang bisa ditangkap oleh teleskop kita gitu. Kalau kita luaskan lagi 100 kalinya lagi akan nampak seperti apa lagi gitu. Itu masih belum ada gambaran gitu ya. Jadi alam semesta ini memang sangat luas sekali dan sangat indah sekali. Banyak hal, banyak rahasia yang ada di sana yang perlu kita eksplorasi, yang perlu kita pelajari. Kurang lebih seperti itu. Intinya, ketika kita tahu alam semesta itu sangat luas sekali, kemudian kita itu sangat kecil sekali dibanding alam semesta ini, maka saya simpulkan di sini ada dua hal yang secara tersirat gitu ya, bahwa seharusnya kita menjauhi sifat sombong karena kita itu merupakan bagian dari alam semesta memang, tapi kita itu hanya sangat kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini dan kita baru mengetahui sedikit sekali dari ilmu ataupun alam semesta ini. Apa yang mau kita sombongkan gitu ya? Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita juga perlu meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, termasuk juga rajin beribadah, juga kita perlu niatkan menuntut ilmu itu lillah agar bernilai ibadah, karena Allah yang Maha Kuasa itu telah menciptakan alam semesta yang sangat luar biasa ini, yang telah menciptakan kita ini, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari alam semesta dan mempelajari betapa hebatnya karunia Allah, betapa hebatnya alam semesta ini yang menyimpan banyak pelajaran untuk kita, gitu ya. Mungkin dua hal ini yang bisa kita simpulkan, termasuk juga beberapa miskonsepsi tadi, perlu kalian catat sehingga nanti ketika mengajarkan kepada siswa, kalian bisa mantap dalam mengajarkannya. Nah, when is now, kapan itu sekarang, kapan sekarang, saat ini itu kapan, kapan ini kapan perspektifnya dari sejarah alam semesta yang ada di dalam sebuah mangkok di gambar yang dulu pernah saya share itu ya. Itu akan insya Allah akan kita pelajari kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan untuk hari ini saya kira cukup dulu perkuliahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas, silahkan di-share dan akan kita diskusikan di grup WA kita. Dari saya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.